Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa diberi kesempatan untuk menyapa kembali para pemirsa dan para netizen di mana Anda berada. Untuk season kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana adat dan tata cara mengusap kepala anak yatim pada 10 Muharram atau anak yatim nanti akan dijelaskan lebih luas oleh Ustaz Samsul Arifin Abu selaku Dewan Syariat di Lembaga Universitas Kediri. Ini Ustaz, jadi pertanyaannya seperti tadi yang saya sampaikan, adab dan tata cara mengusap kepala anak yatim ketika 10 Muharram. Karena ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan santunan yatim. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, sebelum menjawab tentang yang dibicarakan, inti dari pembicaraan ini, perlu sedikit saya sampaikan bahwa mengenai kasih sayang atau berbuat baik pada anak yatim itu sebenarnya tidak ada ketentuan pada tanggal 10 Muharram. Artinya itu mestinya bisa dilakukan setiap saat. Jadi misalnya ada ayat di surat Al-Baqarah ayat 220 misalnya, ada ayat mengatakan wa yas'alunaka 'anil yatama. Jadi mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab qul islahun lahum khairun. Jawablah wahai Nabi Muhammad, al-islah, jadi berbuat baik pada mereka adalah lebih baik. Nah, pengertian islah di sini menurut ulama ada islah jasmani dan islah rohani. Jadi islah jasmani yaitu dengan fisiknya dirawat, dengan dikasih makan, kebutuhan fisiknya dipenuhi. Sedangkan islah rohani adalah dengan cara mendidiknya, memberinya pelajaran tentang ilmu agama khususnya, yang itu sangat dibutuhkan untuk kehidupannya nanti di dunia sampai di akhirat nanti. Kemudian juga ada ayat mengenai di surat Al-Ma'un itu ayat 2, di situ diterangkan bahwa termasuk ciri khas orang yang mendustakan agama adalah mereka orang-orang yang menolak untuk menyantuni anak yatim atau orang yang merampas haknya anak yatim. Jadi disebutkan dalam surat Al-Ma'un, ayat alladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yatu'ul yatim. Jadi tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Katanya dilanjutkan ayat, maka dialah orang-orang yang menolak yatim untuk mendapatkan haknya. Jadi haknya yatim tentunya karena mereka itu yatim tidak ada yang membiayai secara syariat, yang wajib maksudnya, yang membiayai wajib, yang beri nafkah secara wajib karena ayahnya telah meninggal dunia, maka adalah kewajiban setiap orang Islam secara keseluruhan, khususnya yang punya kemampuan, untuk ikut andil membantu biaya anak-anak yatim. Kemudian terkait dengan 10 Muharram khususnya ya, di dalam di dalam menyantuni anak yatim ini terdapat banyak faedah. Terdapat banyak faedah sekali, diantaranya dapat meluluhkan hati. Jadi disebutkan ada hadis, misalnya ada An-Nabi radhiyallahu anhu, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Sahabat Abi Hurairah meriwayatkan bahwa ada rajul, seorang sahabat tentunya yang di sini tidak disebutkan siapa namanya. Dia mengadukan atau melaporkan curhat pada Nabi tentang hatinya yang keras. Hati keras itu maksudnya sulit menerima mau itu, tidak mudah dinasehati. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Faqala Rasulullah SAW, in aradta ayyulayyina qalbak fa'timil masakin wamsah ra'sal yatim. Jika kamu berkehendak ayyulayyina qalbak,
ingin meluluhkan hatimu sehingga mudah mendapatkan nasihat, mudah menerima nasihat, maka langkah awal fatibil masakin, kasih makan orang-orang miskin. Jadi tujuannya melihat orang-orang yang kesulitan itu mungkin akan tumbuh iba, sehingga dari situ akan luluh hatinya. Yang kedua adalah wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Sama. Jadi menurut Imam At-Tibi ini kata-kata masyhur yatim ini kinayah atau kata kiasan dari rasa sayang yang dan kasih sayang yang lembut pada anak yatim. Dari rasa sayang itu nanti harapannya akan bisa luluh hatinya orang yang melakukan maksud tadi mengusap kepalanya tadi itu. Masih lagi banyak faedah-faedah yang terkait dengan mengusap kepala anak yatim. Khusus untuk di bulan Muharram itu sebenarnya perintah itu umum, artinya perintah mengusap kepala yatim itu tidak hanya dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Hanya saja untuk di bulan tanggal 10 bulan Muharram ini memang ada kelebihan tersendiri, ada keutamaan tersendiri. Juga sama diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man masaha fihi", barang siapa yang mengusap kepala anak yatim fihi pada tanggal 10 Muharram, yakni hari Asyura, maka au ahsana ilaihi katanya, atau bukan tidak mengusap tapi ihsan, berbuat baik, tentu dalam hal ini melakukan santunan tentunya ya. Maka pakaan nama ahsana ila itami waladi azam kullihi, maka sepertinya dia melakukan amal baik terhadap semua anak yatim seluruh dunia agamanya, semua anak yatim Bani Adam secara keseluruhan. Ini khusus untuk yang terkait mengusap yatim pada bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Ini masih mengenai fadilahnya. Sedangkan mengenai caranya mengusap itu ada juga di hadis, jadi dari riwayat Abdullah bin Abbas juga sama ya, ada hadis juga. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-gulamu yatiman famsahu rasahu hakadha ila kudan. Wa idza kana lahu abun famsahu bi rasi hakadha ila khalq min muqaddamihi." Pertama, bahwa secara keseluruhan kita sebenarnya dianjurkan mengusap kepala anak kecil. Yang itu adalah menunjukkan rasa sayang pada anak kecil. Secara keseluruhan, jadi baik yatim atau tidak yatim, itu dianjurkan untuk mengusap kepala anak kecil, yang baik yatim atau tidak yatim. Tapi di sini ada berbeda, ada cara yang berbeda. Jadi kalau kepala anak yatim itu cara mengusapnya ada dari kepala belakang. Jadi umpama dari sini, dari kepala bagian sini, kemudian tangan dijalan ke depan. Nah, ini kalau untuk anak yatim. Dari kepala belakang sini jalan ke depan. Sedangkan untuk anak yang tidak yatim, cara mengusapnya adalah dari depan ke belakang. Ini kebalikannya. Kemudian ada keterangan dari dalam kitab Al-Qatul Mufati itu bahwa kenapa dibedakan katanya di situ, bahwa mengusap dari kepala ke belakang itu di situ adalah tingkat rasa sayangnya itu menunjukkan rasa sayang lebih tinggi daripada rasa sayang yang dilakukan dari depan. Itu menurut penjelasan yang disampaikan oleh ulama sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Qatul Mufati. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang yatim. Jadi saya ulangi secara keseluruhan, secara ringkas, bahwa mengusap kepala yatim itu sebenarnya tidak harus dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram, tapi bisa dilakukan kapan saja, khususnya bagi orang-orang yang punya masalah. Dicontohkan tadi orang yang keras hatinya ya. Akan tetapi untuk di tanggal 10 Muharram itu memang punya keutamaan tersendiri, seperti dikatakan tadi oleh hadis Abbas, seakan-akan dia mengusap semua anak yatim secara keseluruhan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Oke, terima kasih Ustaz. Jadi sudah dapat dipetik apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Arifin Abu, bahwa mengusap kepala anak yatim itu bukan hanya fokus di sebelum Muharram saja, tapi di setiap saat itu kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Dan tata cara dan adatnya, kalau anak yatim dari belakang ke depan, kalau anak kecil biasa dari depan ke belakang. Ini adab dan tata cara. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Ustaz apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsul Arifin Abu bisa diamalkan oleh kita semuanya dan bermanfaat bagi kita semua juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.